Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Hobi Mini 4WD Channel. Kali ini saya ingin sedikit membahas tentang apa saja sih peralatan-peralatan yang diperlukan untuk seorang racer Mini 4WD, baik itu racer yang sekedar hobi atau sekedar untuk have fun, senang-senang, atau racer yang lebih proper atau mengarah ke arah untuk mengejar prestasi di dalam sebuah kejuaraan atau pertandingan-pertandingan Mini 4WD yang diadakan di daerah-daerah kalian. Menurut saya ya teman-teman, tidak mesti teman-teman harus memilikinya atau mungkin ada yang lebih baik peralatannya dari saya, tapi setidaknya menurut saya ini adalah peralatan-peralatan yang wajib dimiliki oleh racer-racer Mini 4WD teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja ke videonya. Nah teman-teman, langsung saja kita mulai. Kira-kira peralatan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang Mini 4WD racer atau pembalap Tamiya lah istilahnya. Pertama-tama, sudah pasti seorang racer Mini 4WD wajib memiliki obeng teman-teman. Di sini saya memiliki dua buah obeng dengan bentuk yang berbeda, tapi ini keduanya cukup nyaman untuk saya gunakan teman-teman, terutama yang kuning ini. Saya sering sekali menggunakannya karena minim atau mengurangi kemungkinan kepala baut itu menjadi rusak atau dol teman-teman. Kemudian racer Mini 4WD, baik itu pemula ataupun yang sekedar senang-senang dan yang prepare untuk balap di sebuah kejuaraan, teman-teman wajib memiliki kunci shock teman-teman, dan juga kunci pas teman-teman. Bisa menggunakan kunci pas seperti ini yang dibuat sendiri dari patahan tang seperti ini teman-teman, atau juga bisa menggunakan kunci pas yang bawaan dari Tamiya teman-teman. Kekurangan dari bawaan Tamiya karena bahannya tipis dan menurut saya sedikit kurang bagus, jadi mungkin lebih cepat rusak dibandingkan tang yang dibuat sendiri ini teman-teman. Berikutnya tang teman-teman. Ada beberapa tang yang pasti digunakan di dunia Mini 4WD. Ada tang potong plato, tang potong yang seperti ini untuk memotong tiang AO, dan juga ada tang jepit seperti ini teman-teman. Saya kadang juga menggunakan tang yang berukuran besar seperti ini teman-teman, tapi jarang. Sering saya menggunakan tang jepit yang berukuran kecil ini teman-teman. Selanjutnya, jangan lupakan bahwa cutter ini juga penting teman-teman untuk pengerjaan atau pada saat perakitan mobil atau mungkin perbaikan dari segi bodi atau apapun yang mengganggu, mungkin sisa-sisa lem untuk dibersihkan atau mungkin dipotong menggunakan ini teman-teman, untuk seorang racer yang sekedar menjalani hobi atau untuk senang-senang teman-teman. Selanjutnya, yang tidak kalah penting dari semua peralatan atau kunci-kuncian ini teman-teman, tentu saja seorang racer Mini 4WD, baik itu pemula ataupun yang pro bahasanya, atau yang benar-benar racer yang mengikuti sebuah kejuaraan, wajib tentu saja memiliki charger teman-teman. Di sini untuk charger pemula saya memiliki contoh 2 unit charger teman-teman. Ada Nightcore UMS 4 yang 4 slot seperti ini teman-teman.
kualitasnya sudah cukup baik, sudah saya bilang bagus lah untuk pemula, ataupun ada Sky RC 1600 teman-teman, atau versi di bawahnya juga ada yang 1500. Masing-masing charger ini memiliki keunggulan masing-masing teman-teman. Ini sudah cukup untuk teman-teman yang pemula atau hanya sekedar hobi-hobi, karena selain karena harganya yang relatif lebih murah dibanding charger-charger yang lain, ini sudah memiliki fitur yang cukup lengkap teman-teman. Untuk yang racer-racer pro teman-teman, atau racer-racer yang mengikuti kejuaraan-kejuaraan, biasanya mereka atau kami pasti memiliki charger Powerex seperti ini teman-teman. Charger Powerex seperti ini biasanya kami miliki teman-teman, dengan tipe MHC 9000 teman-teman. Ini fungsinya sudah cukup atau sangat komplit, teman-teman. Bisa break-in baterai, bisa refresh, bisa discharge, dan menurut saya dari semua charger, Powerex ini yang memiliki data di display ini untuk kapasitas baterai dia yang paling akurat teman-teman. Atau biasa juga kami menggunakan Sky RC NC 2500 teman-teman. Seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh dusnya. Seperti ini teman-teman. Seperti ini. Unitnya kebetulan tidak saya pegang karena ini adalah peralatan yang ada di box satunya yang ada di rumah sponsor saya teman-teman. Seperti selain peralatan seperti tadi, kemudian yang wajib dimiliki adalah amplas teman-teman. Amplas yang halus maupun yang kasar seperti ini teman-teman. Fungsinya untuk mengasari roller. Biasanya baik itu racer yang sekedar hobi ataupun racer yang mengikuti kejuaraan pasti memiliki amplas seperti ini teman-teman. Ada juga alat yang sebenarnya tidak terlalu penting tapi mungkin bisa untuk dimiliki teman-teman. Ini stabi teman-teman. Ini biasanya bisa dibeli di toko online dari salah satu tim balap dan juga punya channel YouTube, atau bisa juga dibuat sendiri juga bisa teman-teman. Dan tentu saja ketika teman-teman prepare atau mengarahnya ke arah balapan teman-teman, peralatan yang wajib dimiliki juga adalah tentu saja tracker pasang dan tracker cabut ban teman-teman. Ini bergunanya sangat banyak teman-teman, karena menurut saya pemasangan dan pelepasan ban dengan menggunakan tracker seperti ini teman-teman mengurangi kemungkinan ban teman-teman menjadi rusak atau asnya atau velgnya bisa rusak teman-teman. Tapi kalau menggunakan ini bisa lebih baik teman-teman. Ada beberapa merek, tapi menurut saya yang selain original, dua merek ini sudah sangat baik teman-teman. Ada beberapa merek yang kualitasnya kurang bagus, selain harganya mahal, karena kualitasnya kurang bagus itu menjadi tidak worth it teman-teman. Dan tentu saja biasanya racer-racer itu yang mengikuti sebuah kejuaraan pasti memiliki alat yang seperti ini teman-teman. Buat teman-teman yang hanya bermain Super 2 mungkin bisa memakai yang khusus untuk Super 2 seperti ini. Tapi kalau bermain keduanya atau hanya bermain SFM bisa membuat
dari bekas sasis seperti ini teman-teman. Kalau ini saya buat dari bekas sasis SFM karbon yang sudah patah, yang sudah bekas race, saya buat menjadi alat yang seperti ini teman-teman, untuk bisa mengetahui mesin apa yang akan kita pakai, apakah dia tipikal torsi ataupun RPM teman-teman. Selanjutnya yang mungkin wajib dimiliki juga adalah discharger teman-teman, atau voltmeter untuk baterai seperti ini teman-teman. Ini original Tamiya yang sudah dimodifikasi dengan ada display indikator voltase baterainya seperti ini. Biasanya dipakai ketika untuk menyeting mobil, untuk mencari voltase yang pas, untuk mengejar timer tertentu, atau biasanya dipakai untuk di babak atas ketika pada saat settingannya sudah ketemu untuk settingan baterai dan lain-lain, untuk mencocokkan voltase dengan mesin serta mobil yang kita pakai teman-teman. Ada juga yang mungkin wajib tidak wajib ya teman-teman. Kalau tidak membeli ini tidak apa-apa menurut saya, tapi kalau ketika teman-teman memilikinya sudah baik teman-teman, berarti sudah bagus untuk bisa menentukan speed mobil juga teman-teman, speed checker seperti ini teman-teman. Selain itu, apa saja sih yang dibutuhkan atau yang wajib dimiliki teman-teman? Tentu saja seperti gris-grisan seperti ini, bearing oil teman-teman, bearing untuk oil untuk bearing, ataupun yang lain-lain teman-teman, seperti misalnya botol was bensin. Ini penting teman-teman untuk seorang racer teman-teman, karena ban yang bersih itu bisa menurut saya memaksimalkan kinerja atau lari dari mobil teman-teman sekalian. Selanjutnya, ini adalah salah satu peralatan yang menurut saya, atau benda-benda yang wajib dimiliki terutama untuk teman-teman yang sering mengikuti race atau event-event kejuaraan balapan Tamiya teman-teman. Ini sangat wajib dimiliki oleh teman-teman sekalian, yaitu peralatan-peralatan seperti ini, atau juga spare part cadangan teman-teman. Di sini ada, ini nanti dulu lah. Di sini ada spare part cadangan seperti roller cadangan, damper cadangan, karet-karet, dan juga ball cap serta stabilizer tube. Ada juga di sini teman-teman mur-mur, ring teman-teman, ring spacer, mur lock nut, beberapa spacer, dan juga pinion gear teman-teman. Ada juga di sini yang wajib dimiliki adalah pinion puller teman-teman, karena bermain Tamiya tidak bisa dipungkiri bahwa pinion itu sering rusak teman-teman, terutama pinion propeller. Ketika sudah rusak, untuk maintenance-nya tentu saja kita memerlukan pinion puller teman-teman. Di sini juga selalu saya sediakan Tamiya tape teman-teman, brake spon, gearbox cadangan teman-teman, baik Super 2 maupun SFM, gear set teman-teman, gear ratio baik itu Corona, gear torsi 5:1, gear
merah coklat atau 4:1, ada gear counter hitamnya juga, itu wajib dimiliki teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, peralatan spare part cadangan untuk mobilan kalian teman-teman, ini sangat diperlukan ketika misalnya pada saat race mobil kalian patah karbon-karbonnya. Ini wajib kalian sediakan teman-teman. Ini sangat wajib menurut saya teman-teman, supaya ketika pada saat memerlukan pergantian, teman-teman tidak bingung atau tidak pusing untuk mencarinya. Di sini juga saya sediakan sayap-sayap cadangan untuk Super 2 teman-teman. Akar yang belum dirakit seperti ini teman-teman, saya sediakan. Dan jangan lupa teman-teman, baut-baut teman-teman. Di sini saya rasa baut-baut yang saya miliki cukup lengkap teman-teman. Ada tiang AO, baut yang bulat kepalanya seperti ini, baut yang payung maupun baut kontersang dari berbagai ukuran teman-teman, 35, 30, 15 dan 10 saya memilikinya juga teman-teman. Selain ini, apa saja sih? Apakah ini sudah cukup teman-teman? Tidak teman-teman, tentu saja ada juga selalu saya sediakan propeller cadangan seperti ini teman-teman, agar ketika pada saat race dan yang mepet dan memerlukan maintenance seperti pergantian propeller teman-teman, saya sudah menyediakannya. Jadi saya tidak perlu membuang waktu untuk membuat cadangannya atau membuat yang baru dengan cara yang tergesa-gesa teman-teman. Selain itu, peralatan yang menurut saya penting untuk seorang racer Mini 4WD yang mengikuti sebuah kejuaraan teman-teman adalah mini grinder teman-teman. Ada berbagai banyak macam dan merek serta model mini grinder teman-teman, tapi saya memiliki yang seperti ini. Ini sudah cukup, sudah sedikit saya modifikasi dari dinamonya di dalam serta penguncinya di sini agar lebih kuat teman-teman, beserta juga dengan matanya teman-teman, baik itu mata potong serta mata yang lain teman-teman, dengan berbagai macam ukuran, model dan bentuk teman-teman. Ini bisa untuk dipakai untuk roller, ini bisa dipakai untuk kontersang, yang lain juga bisa untuk roller, atau mungkin sedikit melebarkan atau membesarkan lubang-lubang baut pada carbon stay teman-teman semua. Menurut saya ini alat yang sangat penting untuk mengerjakan Tamiya atau pada saat maintenance mobil-mobilan teman-teman sekalian. Selain itu, apalagi sih yang wajib dimiliki seorang racer Mini 4WD, terutama yang mengikuti kejuaraan menurut saya teman-teman, yaitu alat braking dinamo teman-teman. Di sini saya memiliki dua buah alat braking, contoh alat braking teman-teman. Yang pertama adalah alat braking seperti ini teman-teman. Alat braking ini dirakit sendiri teman-teman, saya rakit sendiri, cukup berfungsi dengan baik teman-teman. Walaupun menurut saya hasil braking menggunakan alat ini sedikit kurang maksimal teman-teman. Perhitungannya 50-50 lah bisa dibilang, atau 60-40. Jadi ada kemungkinan ketika teman-teman membuat atau membraking mesin dengan ini hasilnya tidak maksimal teman-teman. Atau biasa saya menggunakan G-Force mini braking system seperti ini teman-teman. Memang harganya sedikit mahal, tapi menurut saya ini sudah cukup baik atau
minimal harus dimiliki oleh racer-racer teman-teman yang ingin mengikuti sebuah kejuaraan, teman-teman. Karena menurut saya GeForce ini sudah memiliki performa atau hasil yang sangat baik dalam braking mesin. Saya tidak pernah mendapatkan kegagalan ketika pada saat braking menggunakan alat GeForce seperti ini, teman-teman. Selain itu, seorang racer Mini 4WD tentu saja wajib memiliki atau menggunakan kontak cleaner seperti ini, teman-teman. Ada teman-teman bisa menggunakan Rexco 18 seperti ini, teman-teman. Kontak cleaner seperti ini, teman-teman, bisa didapatkan di toko-toko bangunan, atau yang seperti biasanya rata-rata atau hampir seluruh racer Mini 4WD gunakan, yaitu kontak cleaner merek standar seperti ini, teman-teman. Tentu saja kedua kontak cleaner ini memiliki fungsi atau efek yang berbeda ke dinamo atau mesin, teman-teman sekalian. Kenapa biasanya racer-racer menggunakan standar? Karena selain standar membersihkan, dia juga melumasi, teman-teman. Jadi dia ada minyaknya. Tapi berbeda dengan Rexco, teman-teman. Rexco ini hanya membersihkan. Jadi setelah dibersihkan, mesin akan kering. Biasanya saya gunakan standar ini ketika pada saat race, teman-teman, dan menggunakan Rexco pada saat selesai race, teman-teman, atau ketika berbenah atau beres-beres selesai race mesin-mesin, biasanya saya semprot menggunakan Rexco seperti ini, teman-teman, agar pada saat penyimpanan mesin tidak berminyak. Jadi kemungkinan berkerak pada saat kita simpan dengan waktu yang sedikit lama, mesin mudah-mudahan dalam keadaan aman, teman-teman. Selanjutnya, peralatan yang racer Mini 4WD wajib miliki adalah, teman-teman, kaca setting lantai, teman-teman. Di sini saya selalu menggunakan kaca karena papan alas setting yang aluminium merek Tamiya harganya cukup mahal, teman-teman. Tapi menggunakan kaca ini harganya cukup murah, hanya sekitar 10.000 atau 15.000 jika kita meminta atau membeli di toko kaca, teman-teman. Kemudian ada juga alat setting dinding atau setting roller seperti ini, teman-teman. Ini juga wajib untuk dimiliki seorang racer Mini 4WD, teman-teman. Kemudian tentu saja yang tidak kalah penting, teman-teman, adalah sigmat atau skatemat atau jangkar sorong, teman-teman. Ini wajib dimiliki oleh seorang racer Mini 4WD yang sering atau rajin mengikuti sebuah race atau event kejuaraan, teman-teman. Di sini saya menggunakan merek Tafware, teman-teman. Ini yang biasanya saya pakai di rumah, tapi tim saya juga memiliki sigmat seperti ini yang merek Insight, teman-teman, untuk kita pakai ketika pada saat event berlangsung supaya perhitungannya lebih akurat, teman-teman. Adapun juga sigmat ini selain Tafware, merek yang sudah kemungkinan ukurannya 100% atau 99,sekian% akurat itu ada merek Insight, teman-teman, atau merek yang paling bagus adalah merek Mitotoyo, teman-teman. Tapi harganya cukup mahal, makanya untuk di rumah saya hanya menggunakan yang merek Tafware, teman-teman. Kemudian alat yang sekiranya juga
jika dimiliki oleh seorang racer itu bagus, tapi tidak dimiliki juga sebenarnya tidak masalah. Apalagi racer yang sudah sering membangun mobil pasti sebenarnya tidak terlalu memerlukan benda ini teman-teman, yaitu box checker teman-teman, box checker mobilan. Ini untuk teman-teman yang biasa membangun mobil biasanya memerlukan ini teman-teman untuk patokan ukuran mobil teman-teman, karena biasanya yang membuat mobil tidak masuk untuk orang yang biasa membangun mobil adalah ketika membuat derajat tiang AO depan teman-teman. Itu yang kadang menjadi PR bagi teman-teman, biasanya mungkin kelewatan. Jadi ketika pada saat screw tiba-tiba mobilnya tidak mau masuk di box checker teman-teman. Selanjutnya teman-teman, hal atau benda atau spare part atau peralatan yang menurut saya paling penting untuk seorang racer teman-teman adalah ban cadangan dan juga mesin atau dinamo cadangan teman-teman. Menurut saya kenapa ban ini sangat penting teman-teman, karena menurut saya ban pada mobilan Mini 4WD itu ibaratkan adalah kunci dari kestabilan atau baik tidaknya mobil teman-teman sekalian pada saat lari di trek teman-teman. Karena menurut saya ibaratkan nyawa teman-teman, persentase dari sebuah mobilan Mini 4WD itu ban ini memiliki persentase yang tinggi teman-teman untuk kualitas mobil atau mobil yang baik teman-teman yang teman-teman miliki. Sekitar mungkin dia ada di 65% dari total keseluruhan 100% mobil teman-teman sekalian. Karena ketika teman-teman memiliki ban yang jelek, ban yang geol atau ban yang tidak rata teman-teman, sudah bisa saya pastikan bahwa mobil teman-teman sekalian tidak akan enak larinya di trek teman-teman. Begitupun saya memiliki stok mesin-mesin atau dinamo cadangan teman-teman, baik itu Super 2 atau FM teman-teman. Ketika setiap race pasti saya memiliki cadangan seperti ini untuk berjaga-jaga mesin mana yang kira-kira mau atau bisa kita ajak main di track teman-teman. Mungkin nanti untuk konten berikutnya saya akan sedikit membahas tentang ban teman-teman. Mengapa ban itu menurut saya penting, dan sebenarnya ban itu memiliki berapa sih kompon yang ada di ban. Karena menurut beberapa orang, menurut saya juga, ban itu memiliki kompon yang berbeda-beda. Bahkan ban hard seperti ini teman-teman, ban hard seperti ini memiliki kompon dan fungsi yang berbeda-beda ketika kita gunakan di mobilan kita pada saat balapan teman-teman. Selanjutnya teman-teman, peralatan apa lagi yang kita butuhkan? Untuk saya peralatan ini penting, tapi jika teman-teman merasa tidak memerlukannya atau tidak bisa mengoperasikannya, mungkin tidak perlu teman-teman, yaitu mesin bubut ban seperti ini teman-teman, dan juga mesin sanding seperti ini teman-teman. Apakah ini penting? Menurut saya kedua alat ini penting teman-teman, terutama alat bubut ban ini sendiri. Karena kembali seperti teori saya tadi, bahwa ban adalah kunci dari sebuah mobil. Seorang racer yang baik, seorang racer yang mengejar target prestasi,
pasti harus memiliki jam reset atau memiliki jam mengulik mobil yang banyak, teman-teman. Mengulik mobil itu bukan hanya sekedar ukuran roller, pergantian stay karbon, menggunakan stick lem, atau fully cold, atau super XX, atau stay AR, stay MA, dan settingan damper. Menurut saya bukan cuma itu, teman-teman, tapi kita harus meriset juga untuk bannya, teman-teman. Entah ban ukuran berapa, dengan kompon apa yang kita gunakan, itu wajib kita coba. Kenapa saya katakan bahwa ban itu penting, dan saya memiliki stok ban yang cukup beragam, teman-teman. Dan juga mesin sanding ini menurut saya juga cukup penting ketika pada saat saya membubut roller atau mengerjakan sesuatu dengan mobilan saya membutuhkan mesin sanding ini, teman-teman. Jadi mesin ini cukup berguna, tapi mungkin jika teman-teman yang merasa bahwa tidak memerlukannya, atau mungkin di tempat teman-teman sekalian ada tukang bubut untuk roller, tukang bubut untuk ban, teman-teman bisa memanfaatkannya atau menggunakan jasa dari tukang bubut di tempat teman-teman sekalian, teman-teman. Kenapa saya memiliki ini? Karena tentu saja biasanya saya riset atau pada saat race memerlukan ukuran yang berubah, saya bisa langsung merubahnya di tempat, di lapangan pada saat itu juga, teman-teman. Jangan lupa ketika teman-teman memiliki mesin bubut ban, teman-teman juga harus memiliki pelubang ban seperti ini, teman-teman. Untuk sementara yang saya rasa cukup baik, selain kita menggunakan bor duduk, teman-teman, yaitu menggunakan pelubang velg dari Project D seperti ini, teman-teman. Dan saya menggunakan mata bor dengan ukuran 1,70 mili, teman-teman, untuk melubangi velg, teman-teman. Dan hampir kelupaan apa saja lagi yang dibutuhkan. Biasanya ketika pada saat race, teman-teman, saya selalu menyiapkan akar cadangan yang sudah dirakit seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Jadi ketika pada saat saya membutuhkan akar, misalnya dengan roller 13 seperti ini, saya hanya tinggal pasang. Atau misalnya saya membutuhkan akar dengan roller 17 yang sama, ukuran yang sama, tapi dengan spacer belakang yang berbeda, teman-teman, saya juga sudah menyiapkannya. Jadi saya tidak perlu harus bongkar pasang, saya sudah menyiapkan semua. Dengan kemungkinan bahwa trek ini membutuhkan settingan seperti apa, trek itu membutuhkan settingan seperti apa, semua sudah harus saya siapkan kemungkinannya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin sekian konten dari saya, kira-kira seperti itu. Apa saja peralatan yang dibutuhkan oleh seorang racer Mini 4WD. Kita akan berjumpa lagi ke konten berikutnya, tentang mungkin saya akan membahas sepenting apakah ban atau apakah fungsi ban menurut saya di konten berikutnya, teman-teman. Baiklah, teman-teman semua, jangan lupa like,
share, komen, dan subscribe teman-teman. Jangan pernah malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan teman-teman. Mari kita saling berbagi ilmu dan memajukan dunia Mini 4WD di Indonesia teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.